Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement skills. Oke, poin pertama yaitu penguatan atau reinforcement. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh guru, baik itu bersifat verbal maupun nonverbal, untuk mendorong peserta didik mengadakan pengulangan suatu tindakan, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik yang biasa disebut dengan feedback bagi siswa atas jawaban atau perbuatannya sebagai suatu motivasi ataupun koreksi. Penguatan berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap positif terhadap proses pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajarannya. Dengan adanya penguatan tersebut, usaha peserta didik merasa dihargai karena peserta didik terdorong untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan terfokus pada materi yang sedang dipelajarinya. Selain itu, penguatan juga dapat membina dan mengembangkan tingkah laku peserta didik yang produktif. Poin kedua yaitu teknik keterampilan memberikan penguatan. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan memberikan penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan yang berupa komentar yang diucapkan oleh guru karena tingkah laku siswa yang baik atau berhasil dalam belajar. Komentar ini bisa berupa kata-kata pujian, dukungan yang dipergunakan untuk menguatkan tingkah laku siswa yang sudah baik. Yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal merupakan penguatan yang berbentuk gerakan tubuh serta mimik wajah yang cerah. Oke, pada keterampilan memberi penguatan nonverbal ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu penguatan berupa mimik muka dan gerakan tubuh. Penguatan ini dapat diberikan dengan senyuman, acungan jempol, tepuk tangan, memberikan salam, dan lain sebagainya. Keterampilan ini memberikan penguatan yang mudah dan ringan, dapat menunjukkan besarnya rasa cinta dan sayang, serta perhatian seorang pendidik terhadap anak didiknya. Yang kedua yaitu penguatan dengan cara mendekati. Penguatan dengan cara mendekati bisa dilakukan oleh seorang guru dengan mendekati secara fisik kepada siswa sebagai bentuk perhatian dan rasa tertariknya seorang guru terhadap keberhasilan siswanya. Contohnya, dengan mendekati atau berjalan di arah siswa, berdiri di samping siswa, dan lain-lain. Penguatan ini biasanya memperkuat penguatan verbal. Hal ini terjadi karena diperkuatnya kehangatan dan keantusiasan oleh guru dengan mendatangi siswanya. Yang ketiga yaitu penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan menepuk bahu atau pundak siswanya, berjabat tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan, merangkul, dan lain-lain. Hal ini bisa menjadikan pendidik lebih dekat dengan anak didiknya. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penguatan ini harus disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, serta adat istiadat di tempat tersebut. Yang keempat yaitu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan siswa. Kegiatan yang menyenangkan siswa dapat bermakna menjadi suatu penguat manakala siswa yang menerimanya dapat menyikapi sebagai sebuah kehormatan dan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, ia tidak dipandang sebagai sebuah beban baru bagi siswa, melainkan sebagai sebuah perhatian yang diberikan kepadanya. Keterampilan memberikan penguatan terhadap siswa dapat dilakukan dengan cara seperti siswa yang memiliki karya ilmiah yang baik diberikan kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya tersebut di ruang guru. Oke, yang kelima yaitu penguatan berupa simbolik atau benda. Simbol tampaknya mempunyai arti penting di hadapan para siswa. Simbol dapat berupa bintang, lencana, piagam, atau tanda penghargaan. Benda
Benda-benda lain bisa berupa alat-alat tulis, tas, bahkan baju seragam sekolah. Benda-benda tersebut tidak mesti mahal, namun diusahakan memiliki arti simbolis yang dalam. Bahkan berkomentar secara tertulis atas hasil pekerjaan siswa juga dapat berfungsi sebagai penguatan. Namun penguatan ini sebaliknya tidak terlampau sering digunakan, terutama yang berwujud benda, agar tidak menjadi kebiasaan bahwa siswa mengharapkan imbalan dari penampilannya itu. Terus yang keenam yaitu penguatan tak penuh. Pada penguatan ini, siswa yang salah tidak langsung disalahkan secara kasar, akan tetapi dengan memberikan penguatan tetapi tidak sepenuhnya. Misalnya, guru dapat memberikan penguatan dengan mengatakan kepada siswanya, seperti contohnya, "Ya, jawabanmu sudah baik, akan tetapi perlu disempurnakan kembali." Kemudian poin yang ketiga yaitu tujuan pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar. Pemberian penguatan dan penerapannya secara bijaksana dan sistematis berdasarkan cara dan prinsip yang tepat akan dapat mencapai beberapa tujuan yang merupakan kemungkinan kemanfaatan penggunaan penguatan. Dalam kegiatan pembelajaran, penghargaan mempunyai arti penting untuk meningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa yang baik. Diberikan penghargaan dalam bentuk senyuman ataupun kata-kata pujian yang merupakan penguatan terhadap tingkah laku dan penampilan siswa. Penguatan yang diberikan guru terhadap siswa dalam proses belajar mengajar dapat diberikan dengan berbagai tujuan tertentu, di antaranya yang pertama yaitu untuk meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi dalam belajar. Yang kedua, untuk mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk mengatur diri sendiri dalam pengalaman belajarnya. Yang keempat, untuk memelihara iklim kelas yang kondusif. Yang kelima, untuk meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar bila pemberian penguatan digunakan secara selektif. Yang keenam, memberi motivasi kepada siswa dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu. Yang ketujuh yaitu mendorong siswa untuk berbuat baik dan meningkatkan cara belajar yang produktif. Yang kedelapan yaitu mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen atau yang berbeda dan pengambilan inisiatif yang bebas. Yang kesembilan yaitu dapat meningkatkan cara berpikir siswa yang aktif. Yang kesepuluh dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Selanjutnya, poin keempat yaitu prinsip-prinsip memberikan penguatan. 1. Hangat dan antusias. Dalam memberikan penguatan, guru hendaknya menampakkan kehangatan dan keantusiasannya, menunjukkan sifat yang baik, menarik, dan juga sungguh-sungguh sehingga siswa merasa senang dengan sikap guru di waktu memberikan penguatan tersebut. Dalam pemberian penguatan, diharapkan guru menunjukkan ekspresi wajah yang menarik, sinar mata yang sejuk, suara yang jelas, dan enak didengar. Sikap dan gaya guru termasuk suara, mimik, dan gerakan badannya akan menunjukkan adanya kehangatan dan keantusiasan dalam memberikan penguatan, sehingga pemberian penguatan tersebut akan berjalan lebih efektif. Yang kedua yaitu bermakna. Kebermaknaan dalam artian penguatan diberikan sesuai dengan respons dan tingkah laku sehingga menimbulkan keyakinan dalam diri siswa apakah ia pantas diberikan penguatan atau tidak. Pemberian penguatan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pencapaian keberhasilan siswa dan mempunyai arti bagi siswa yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga penguatan tersebut dapat diterima siswa dengan senang hati. Yang ketiga yaitu hindari penggunaan penguatan negatif. Walaupun pemberian kritik atau hukuman adalah efektif untuk dapat mengubah motivasi, penampilan dan tingkah laku siswa, namun pemberian ini memiliki akibat yang sangat kompleks dan secara psikologis agak kontroversial karena
Karena itu sebaiknya dihindari banyak akibat yang muncul yang tidak dikehendaki, misalnya siswa menjadi frustasi, pemberani, hukuman dianggap sebagai kebanggaan, dan peristiwa akan terulang kembali. Kemudian keempat yaitu penggunaan bervariasi. Pemberian penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi, baik komponennya maupun caranya. Apabila guru memberikan penguatan yang tidak bervariasi, maka nilainya akan berkurang. Misalnya, setiap kali guru akan memberikan penguatan, kata yang digunakan adalah bagus, maka lama-kelamaan kata bagus tersebut tidak lagi mendorong siswa untuk meningkatkan penampilannya. Demikian pula keadaannya jika terlalu sering digunakan gerakan yang semacam saja sebagai penguat. Seumpamanya misalnya gurunya itu mengacungkan ibu jari, sebab itu perlu adanya variasi dalam penggunaan maupun dalam jenis penguatan. Yang kelima yaitu sasaran penguatan harus jelas. Agar memberi penguatan yang efektif, semua bentuk penguatan harus diberikan dengan memperhatikan siapa sasarannya dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Di samping itu juga perlu diingat bahwa penguatan harus diberikan dengan hangat dan penuh semangat, harus bermakna bagi siswa dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Kemudian poin terakhir yaitu model penguatan. Model penguatan di sini terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu penguatan seluruh kelompok. Pemberian penguatan kepada seluruh anggota kelompok dalam kelas dapat dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pada pemberian penguatan untuk individu. Penguatan verbal, gestual, tanda, dan kegiatan adalah merupakan komponen penguatan yang dapat diperuntukkan pada seluruh anggota kelompok. Yang kedua yaitu penguatan yang ditunda. Pemberian penguatan dapat menggunakan komponen yang manapun, sebaiknya sesegera mungkin diberikan kepada siswa setelah melakukan suatu respon. Penundaan penguatan pada umumnya adalah kurang efektif apabila dibandingkan dengan pemberian penguatan secara langsung. Tetapi penundaan tersebut dapat dilakukan dengan memberi penjelasan atau isyarat verbal bahwa penghargaan itu ditunda dan akan diberikan di kemudian. Sebagaimana pepatah yang sesuai untuk ini misalnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang ketiga yaitu penguatan parsial. Penguatan parsial sama dengan penguatan sebagian-sebagian atau tidak berkesinambungan yang diberi kepada siswa untuk sebagian dari responnya. Sebagaimana penguatan tersebut dipergunakan untuk menghindari penggunaan penguatan negatif dan pemberian kritik. Yang keempat yaitu penguatan perorangan. Penguatan perorangan merupakan pemberian penguatan secara khusus, misalnya menyebut kemampuan, penampilan, dan nama siswa yang bersangkutan adalah lebih efektif daripada tidak menyebut apapun sama sekali. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait keterampilan memberikan penguatan kepada siswa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.